Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video yang ketiga dari seri pelajaran Alkitab, yaitu inti ajaran Yesus Kristus. Video yang ketiga, kita akan mencermati judul kecilnya, yang rohani tidak semuanya benar. Saudara, kita tahu lewat video yang pertama bahwa inti ajaran Yesus Kristus adalah kasih yang menyelamatkan. Lewat kasih itu pula Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Dan dia berkata, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena kasih, Tuhan selamatkan saudara. Dan lewat karena kasih, dia pun perintahkan, oleh karena aku telah mengasihi engkau, maka kamu pun juga harus hidup bersama dengan sesamamu, saling mengasihi. Saudara, kita hari ini dikagetkan dengan judul yang berkata, yang rohani tidak semuanya benar. Menjadikan kita jadi semakin kacau, kita punya pikiran, ikut Tuhan kok sulit. Yang video yang kedua dia berkata, yang jasmani tidak penting. Padahal kita nyata-nyata masih hidup di muka bumi. Kita membutuhkan sesuatu yang jasmani. Tetapi puji Tuhan, dia sampaikan dengan penjelasan sesuai firman Tuhan bahwa yang jasmani bisa kita ubah menjadi yang rohani, karena setiap Rp1 tambahan berkat jasmani dari Tuhan itu menyadarkan bagi setiap kita yang diberkati oleh Tuhan adalah tambahan tugas untuk kita memuliakan nama Tuhan dan berbagi kasih dengan sesama yang lain, agar supaya lewat perbuatan kasih sayang kita ini, kita bukan mengumpulkan harta di bumi, tetapi kita mengumpulkan harta di sorga. Saudara, kita mau sekarang, Tuhan, kalau dengan demikian aku mau melakukan hal-hal yang sifatnya rohani. Tetapi kembali Tuhan memperingatkan bahwa yang rohani, hati-hati, tidak semuanya benar. Saudara, berarti kita mesti mencermati lebih dulu. Berkat ada dua, yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah yang rohani. Berkat jasmani bisa didapat dari kerja keras, tetapi berkat yang rohani didapat dari hidup yang benar. Nah saudara, jika ini dikawinkan, Anda menjadi orang yang rajin, yang belajar dari semut, kemudian Anda hidup benar seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Kristus, maka menjadilah engkau orang yang diberkati jasmani dan rohani. Tetapi dia berkata, yang rohani tidak semuanya benar. Apa yang rohani itu?
Rohani sudah saya sebutkan di video yang kedua, bisa berupa kesehatan keluarganya kita. Hidup rukun antara kita dengan pasangan hidup sampai kepada kakek-kakek, nenek-nenek, hidupnya senantiasa rukun, penuh dengan sukacita, penuh dengan keharmonisan. Hubungan antara suami dengan istri, hubungan papa mama dengan anak-anaknya, hubungan antara anak dengan anak-anak lainnya, dan lain sebagainya. Masa depan kita punya anak-anak, kebahagiaan rumah tangga anak-anak kita mendapatkan menantu yang juga mengasihi Tuhan, dapat besan yang baik, yang benar, yang mengasihi Tuhan, dan lain sebagainya, sehingga nanti akan dititipi oleh Tuhan keturunan ilahi, cucu-cucu yang hebat, yang menjadikan kita tersenyum karena kita menjadi kakek atau nenek yang begitu terhormat. Kita memiliki cucu-cucu yang luar biasa hebatnya, diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Demikian pula nanti pada saat keluar masuk pintu rumah kita, Tuhan senantiasa memberkati kita dengan sehat dan selamat, dan kita pulang ke surga di dalam hidup yang kekal. Itulah yang rohani yang didapat dari hidup benar kita. Oleh karena itu Alkitab juga berkata, rambut putih adalah sebuah mahkota yang didapat dari kesukaran. Artinya, rambut putih ini bisa sebagai sebuah pertanda kita sudah usia menjadi semakin tua, tetapi ketuaannya kita ini kita peroleh lewat perbuatan, lewat hidup yang benar, sehingga rambut putih ini menjadi sebuah kebanggaan dan simbol dari sebuah kebenaran, karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat melakukan akan firman-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa dan saya katakan yang rohani tidak semuanya benar? Kita lihat lebih dulu, ada orang juga yang ingin melayani Tuhan. Apalagi di era zaman sekarang, ada begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang berasal dari para pengusaha yang rindu atau pengusaha yang semakin sadar bahwa apa yang dia bisa dapat, sukses dan lain sebagainya, harta benda yang mereka bisa nikmati, ini semata-mata daripada Tuhan. Oleh karena itu, mereka ingin sekali membalas budi kepada Tuhan, maka mereka dengan sengaja mencemplungkan dirinya di dalam wadah pelayanan di gereja di mana mereka beribadah. Oleh karena itu, sungguh sangat mengagumkan ketika kita bertemu dengan seseorang di tempat-tempat tertentu, pada waktu obrolan dan lain sebagainya, mereka selalu berkata, tidak sedikit, tapi kita seringkali mendengar banyak firman Tuhan yang keluar dari mulut mereka. Luar biasa sekali. Saudara, namun hati-hati, ini pun juga adalah, bacaan ini adalah orang-orang yang juga mencemplungkan diri di dalam dunia rohani. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini jelas orang yang melayani di bidang rohani. Bahkan di dalam pelayanannya, dia disertai mukjizat Allah yang luar biasa. Ketika dia berkhotbah, ada banyak mukjizat yang menyertai, yang mungkin mereka yang melihat itu menjadi kagum, dan bisa-bisa para pendengar, pengagum ini, penggemar ini juga berkata di dalam doanya, Tuhan, jadikan aku seperti orang ini. Karena apa yang dia lakukan disertai dengan mukjizat yang membuat nama Tuhan dimuliakan dan mengagumkan sekali.
Saudara, sementara boleh apa yang terjadi memuliakan nama Tuhan, tetapi belum tentu nama Tuhan yang dimuliakan itu mendatangkan sukacita hati Tuhan kepada orang yang melakukan pelayanan itu. Kenapa? Karena ternyata di dalam ayat 22 dan 23 dia justru berkata, "Enyala engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal kamu." Saudara, tentunya orang ini protes. "Tuhan, bagaimana mungkin engkau tidak mengenal aku? Bukankah aku mengajar firman Tuhan demi namamu, mengusir setan demi namamu, buat mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu?" Tetapi dia harus berkata, "Enyala, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara, berarti kita berpikir yang pertama, bukan karena setiap kali aku menyebut nama Yesus, apa yang aku lakukan selalu menyenangkan nama dia, selalu menyenangkan hati dia, walaupun nama dia yang selalu aku bawa. Kenapa? Karena mungkin engkau melayani Tuhan dengan motivasi hati yang tidak tulus seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Engkau rajin melakukan tugas pekerjaan ini tadi, oleh karena engkau tahu lewat apa yang engkau lakukan, engkau mendapatkan macam-macam berkat dari situ. Sedangkan Tuhan tidak pernah engkau muliakan, tidak pernah engkau sukakan dengan apa saja yang telah engkau perbuat. Karena di tengah-tengah mukjizat yang terjadi, engkau seringkali melakukan penonjolan dirimu, sehingga salib Kristus engkau tutupi. Bukan Yesus Tuhan yang dimuliakan, tetapi semuanya ini diarahkan agar supaya jemaat menjadi orang-orang yang kagum akan dirimu. Sehingga dengan demikian Tuhan harus berkata, "Enyala engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal kamu." Tentang kau bisa disertai dengan mukjizat, hal itu bagi Kristus adalah sesuatu yang biasa. Dia tahu nama Yesus Tuhan itu berkuasa. Jangankan engkau yang sempat menjadi pengikut Kristus, walaupun engkau memiliki langkah sikap yang tidak berkenan, orang yang bukan pengikut Kristus sempat dicegah oleh Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan. Dan kemudian mereka lapor kepada Tuhan Yesus, "Guru, ada seorang yang bukan pengikut kita. Dia mengusir setan demi namamu." Orang yang kerasuk setan itu. Kenapa kami cegah? Karena mereka bukan pengikut kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak perlu kamu cegah. Karena kalau orang ini buat mujizat di dalam namaku, pasti tidak dengan seketika dia bisa memusuhi aku. Yang tidak melawan kita bukan musuh kita. Dan Yesus Kristus Tuhan seakan-akan dia tahu orang bisa pakai namanya dia, dan orang ini bisa berhasil karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Saudara, mukjizat ini terjadi, tetapi belum tentu apa yang engkau layankan itu berkenan di hati Tuhan. Lihat apa yang dikatakan oleh orang ini pada ayat 22. "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu?" Nah saudara, memang engkau bernubuat demi namaku, tetapi seringkali Tuhan menyaksikan bahwa nubuat yang engkau berikan adalah nubuatan yang palsu, yang bukan diperintahkan oleh Kristus sebagai Tuhan yang engkau sebut di dalam nama yang engkau sebut di dalam pelayananmu. Sehingga seringkali pendengar jadi bertanya-tanya, jika ini memang nubuat dari Tuhan,
Kenapa tidak pernah terjadi? Sedangkan engkau yang bernubuat, tetaplah engkau yang dikagumi oleh para pengikutmu, penggemarmu, tanpa mereka pernah sadar bahwa nubuat yang engkau lakukan adalah nubuatan yang palsu. Demi sebuah popularitas, demi sebuah hasil tertentu, engkau mulai mengarang nubuatan-nubuatan palsu yang bukan berasal dari Kristus sendiri. Inilah yang seringkali membuat Tuhan itu tidak suka, dan dia akan berterus terang pada hari terakhir, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah engkau, hai pembuat kejahatan. Saudara, sama dengan 10 perintah Allah yang berkata, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ini nubuatan palsu, kurang lebihnya sama dengan firman Tuhan, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Kenapa? Karena engkau yang bernubuat dengan nubuatan palsu, juga pastilah engkau nyatut nama Tuhan Yesus. Tuhan berbicara kepada saya apa. Nah, saudara, terus kemudian tidak terjadi. Inilah yang Tuhan tidak suka. Demikian pula dikatakan di sini. Dan mengusir setan demi namamu. Mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesus adalah sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu setan takut dengan nama dia. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa, sehingga iblis pun gentar begitu mendengar nama Kristus, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara, mujizat silahkan dibuat, terjadi, tetapi hati-hati, jika engkau tidak memiliki ketulusan hati kepada Kristus, bisa saja mujizat itu terjadi bukan karena kehendak dia. Oleh karena itu, dia harus berkata dengan terus terang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Kristus masih ingat ketika dia lakukan mujizat. Dia selalu berpesan, baik kepada orang yang buta melihat, lumpuh sejak lahir berjalan, dia selalu berkata, jangan ngomong-ngomong kalau itu aku yang menyembuhkan kamu. Nah, saudara, zaman sekarang mukjizat terjadi dengan alasan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, sengaja dibuat sebuah kesaksian yang luar biasa, padahal awal mulanya Kristus tidak suka namanya dia diekspos. Dia tetap ingin menyembunyikan jati dirinya agar supaya nanti terjadi surprise, terjadi sebuah kejutan saat dia turun bersama dengan malaikatnya untuk menghakimi semua umat manusia, semua bangsa yang dikumpulkan oleh dia. Nah, saudara, kita lihat juga apa ujung-ujungnya. Di dalam bacaan itu tadi, kita loncat lebih dulu pada Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Yang berkata demikian, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Judul bacaannya, Yesus mengutus ke-12 rasul. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, Yesus Tuhan maunya engkau yang melayani di bidang rohani, itu memuliakan nama dia, dan dengan jujur, engkau tidak punya kepentingan apa-apa. Itulah orang yang punya hati tulus kepada Tuhannya. Bukan kemudian dia melayani Tuhannya untuk kepentingan diri sendiri, agar supaya ujung-ujungnya dia mendapatkan kekayaan dari pelayanan tersebut. Bukan itu. Oleh karena itu, dia harus menyelipkan kata-kata ini. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma,
bisa ngusir setan, bisa sembuhkan orang sakit, bisa bangkitkan orang mati. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah saudara, dengan cuma-cuma. Inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena yang jasmani tidak penting, tetapi yang rohani lebih berarti. Namun hati-hati, yang rohani sekalipun tidak semuanya benar. Kita lihat saudara, para murid sudah melakukan perintah. Tetapi apa yang diperintahkan dan dijalankan oleh para murid jadi menjadi orang yang juga kaget. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh mereka ternyata tidak benar 100%. Masih salah. Padahal perintah itu sudah dilakukan. Saudara, kita lihat Lukas pasal yang ke-10. Saya bacakan ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, ini 70 murid ini telah diutus oleh Tuhan Yesus dengan dibekali oleh kuasa. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara, lihat. Para murid sudah diutus, usir setan-setan. Dan mereka lakukan. Berarti apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang ada dalam bidang rohani. Mereka mencari kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Mereka lakukan yang itu. Tetapi setelah mereka berhasil, mereka bersukacita, mereka laporan. Tuhan, benar Tuhan. Iblis kabur dengan kami demi nama-Mu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di sorga. Artinya, inti ajaran Yesus Kristus adalah kasih yang menyelamatkan itu. Dengan kasih engkau menuju ke dalam keselamatan, dalam hidup yang kekal. Dengan kasih Tuhan, Dia menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita diselamatkan dalam hidup yang kekal. Demikian pula engkau melakukan perbuatan kasih yang sebanyak-banyaknya, agar supaya lewat perbuatan kasih itu engkau menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan lewat kasih karunia-Nya, saudara dan saya itu akan diselamatkan. Dan kita akan berfokus kepada keselamatan di dalam hidup yang kekal. Itu adalah sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus seringkali mengandaikan, mengumpamakan hal kerajaan surga seperti sebuah mutiara yang indah. Seorang pengusaha, seorang pedagang yang kaya mencari mutiara itu. Begitu dia mendapatkan mutiara itu, dia segera bergegas pulang untuk menjual semua harta bendanya, sawah ladangnya, agar supaya dia bisa mendapatkan mutiara yang indah itu. Artinya, hidup yang kekal itu memiliki nilai yang lebih besar, lebih berarti dibandingkan dengan seluruh harta benda yang kita miliki. Bahkan sampai-sampai dia berkata, apa gunanya seseorang memiliki dunia dengan segenap isinya jika jiwanya itu binasa? Nah, saudara,
Itu yang dia ingin katakan kepada saudara dan saya. Bahkan dia berkata di dalam Matius pasal yang kelima, hati-hati, ada juga orang yang tinggal di dalam kerohaniannya tetapi tidak memberikan perilaku yang baik, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Padahal ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang faham tentang Alkitab, tetapi perilaku mereka itu sungguh mengecewakan hati Kristus, sehingga dia harus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari kelakuan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, hidup keagamaan yang seperti apa? Perilaku yang seperti apa? Ternyata tertulis di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 23, inilah perbuatan-perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi yang jangan sampai saudara tiru di zaman sekarang, sehingga engkau akan menjadi ahli Taurat dan orang Farisi di zaman now ini tadi. Matius 23 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali-tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara, itulah kelakuan-kelakuan ahli Taurat dan orang Farisi yang oleh Tuhan Yesus dikecam. Jangan sampai saudara dan saya mencontohnya. Mereka suka mendapatkan penghormatan, suka duduk di pertemuan di bangku paling depan, agar supaya menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terhormat. Mereka hanya memberikan perintah, tetapi mereka sendiri tidak pernah mau melakukan perintah itu. Mereka hanya memberikan beban-beban kepada jemaat, sedangkan mereka juga tidak mau ikut menanggung beban tersebut. Saudara, itulah ahli Taurat dan orang Farisi dengan segala perilakunya yang tidak perlu saudara contoh. Oleh karena itu, kita tahu sekarang bahwa yang rohani pun tidak semuanya benar. Oleh karena itu, kita hanya akan melakukan perbuatan rohani yang benar menurut hati Tuhan Yesus. Nantikan video penutup, yaitu video yang keempat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.